selamat sore sahabat ortopedi. Kita akan memperingati Hari Osteoporosis Dunia tanggal 20 Oktober. Mari kita bahas sekilas mengenai osteoporosis. Oke, sobat ortopedi, kita akan mengetahui sedikit mengenai osteoporosis. Jadi osteoporosis itu prevalensinya 19,7% mengenai penduduk di Indonesia. Artinya, 2 dari 5 penduduk di Indonesia itu rentan terkena osteoporosis. Nah, kita perlu tahu nih, apa itu osteoporosis. Jadi osteoporosis merupakan masalah pada penyakit tulang yang gangguannya itu pada kepadatan tulang. Di mana tulang pada osteoporosis tidak padat seperti tulang pada yang tidak osteoporosis, ya. Dan ini sering tidak mengetahui, banyak pasien yang tidak mengetahui bahwa osteoporosis itu diduga harus dengan keluhan nyeri punggung. Padahal kita harus tahu bahwa osteoporosis pada gejala awal dia tidak bergejala. Tapi ketika dia dibiarkan, maka lama-kelamaan muncul tuh gejala seperti nyeri pada punggung, kemudian bahkan mudah patah ketika jatuh hanya dengan trivial injury atau jatuh terpleset biasa, dan nyeri pada area-area tulang yang mengalami osteoporosis. Oke, jadi kita perlu mengetahui nih faktor resiko dari osteoporosis, ya. Jadi faktor resiko osteoporosis itu ada 2. Ada yang modifiable atau yang bisa dirubah. Ada yang non-modifiable yang tidak bisa dirubah. Yang non-modifiable yang jelas kita tidak bisa dirubah itu contohnya faktor resiko usia. Nggak ada nih orang usia yang bisa dirubah. Jadi perempuan usia 40 tahun ke atas, dia menopause, itu faktor resiko yang non-modifiable yang nggak bisa dirubah. Atau faktor usia tua. Ya, perlu diketahui bahwa wanita menopause mempunyai faktor risiko lebih rentan terjadi osteoporosis dibanding laki-laki. Sedangkan yang kita bisa ubah faktor risiko yang modifiable adalah yang pertama, penggunaan obat-obatan steroid, contohnya kita harus hindari, merokok, ya. Kemudian aktivitas fisik yang kurang, olahraga yang kurang, asupan kalsium dan vitamin D yang kurang. Nah, itu adalah faktor risiko yang kita bisa rubah. Kalau kita bisa mengerjakan aktivitas fisik yang baik, minum kalsium dan vitamin D yang cukup sesuai dengan usia, kemudian kebiasaan merokok dihindari, penggunaan steroid kita cegah, maka insya Allah kita akan rentan terkena osteoporosis lebih berkurang dibanding pasien-pasien yang melakukan hal-hal faktor risiko tadi. Karena osteoporosis itu di awal tidak bergejala, maka saran kami adalah periksakan bone mineral density atau tes kepadatan tulang pada kasus osteoporosis untuk mengetahui lebih dini Anda terkena osteoporosis apa tidak. Yang kedua, Anda bisa melakukan cek kalsium dan vitamin D level, dan jangan lupa aktivitas fisik seperti olahraga, asupan nutrisi seperti kalsium dan vitamin D yang cukup. Bila Anda mengalami osteoporosis, jangan lupa berobat ke dokter ortopedi terdekat. Terima kasih, salam sehat sahabat ortopedi.